Oke, kembali lagi bersama gue di The Big Guys. Dan hari ini gue akan mereview singkat ya, lebih ke POV sih viewnya, tentang Subaru WRX sedan yang manual. Mobil ini udah kita review di Moladin. Nanti video lengkapnya bisa dilihat di Moladin. Tapi ini mobil ganteng banget ya. Biru-birunya, warna birunya cakep banget. Tampang depannya juga cakep banget. Hood scoopnya ini gila ya. Ini bikin kelihatannya sangar. Banyak yang tidak suka dengan ini fendernya, tapi jujur gua suka-suka aja ya. Dan ini beneran ya, asli ya. Bolong. Bukan hanya ala-ala desain. Banyak yang bilang, "Oh, kok sedan pakai over fender?" Ya, memang aneh. Tapi cakep gitu. Memang kalau kita lihat di jalanan mobil ini ya akan terlihat seperti ternyata Vios. Apalagi untuk orang awam yang nggak ngerti mobil apaan nih gitu kan. Kok dandanannya seperti ini. Tapi ini mobil luar biasa fun to drive dan kencang ya sebagai mobil standar. Oke, sekarang gue mau cuci ini mobil. Aneh ya, lagi gledek-gledek. Tapi mobil ini mau gue pulangin, jadi harus mau nggak mau gue cuciin. Gue isiin bensinnya dikit, abis itu pulangin ke Subaru. Nanti mungkin di POV-nya akan gue jelasin nyetirnya seberapa funnya dan lain-lain. Oke, gas. Oh, dan mobil ini juga cold startnya itu enak ya suaranya, karena dia knalpotnya quad pipe seperti ini. Untuk yang versi wagon dia tidak bersuara, yang ini lebih ada suaranya. Nggak tahu ini tadi udah sempet dipindahin dari garasi, tapi semoga aja masih cold start. Ping. Oh, masih. Untuk posisi mengemudinya ini luar biasa enak, PW ya, maafkan episode. Nih, rem tangannya masih manual. Transmisi juga tentu manual ya. Masa kita beli WRX tapi pakainya automatic. Let's go. Oke, sekarang kita jalan. Koplingnya cukup enteng, tapi memang dia lebih ke sport oriented ya. Jadi kalau dilepas itu dia langsung jalan ya. Enggak seperti kopling lainnya. Untuk shifternya dia memang rasa mechanical ya, tapi nggak se-mechanical Toyota GR Yaris ya. Gue pernah nyoba GR Yaris. Dia lebih yang kretek gitu nih. Ini masih seperti transmisi manual lain pada umumnya. Untuk bantingan suspensi mobil ini ya, pas pertama kali gue dapat mobil ini gue bilang buset, ini keras banget ya. Tapi lama-lama ya terbiasa, ini nggak sekeras itu. Tapi memang semua
Jalanan itu yang tidak rata pasti terasa, apalagi jalanan-jalanan yang di Indonesia yang super mulus ini. Oke, pertama kita isi bensin dulu kali ya. Jadi untuk mobil ini ya, dia harus ada selaknya ya kalau misalnya kita ngoper gigi. Kalau misalkan kita langsung masukin gigi dua langsung jebrek gitu, dia akan turun ya powernya, dia akan gitu loh. Ada jedanya, jadi harus digas sedikit untuk menahan tenaganya, menahan RPM-nya di atas, jadi dia tidak ada power loss saat kita ngoper gigi. Ya jatuhnya sih sama kayak rev matching ya, tapi untuk ngoper gigi, buat naikin gigi. Apa kita isi bensinnya nanti aja ya, kita main-main dulu baru kita top up bensinnya. Ya kayaknya gitu aja deh. Jalanan yang tidak rata seperti ini terasa ya, gluduk ini. Dan apalagi speed breaker, nggak tahu ya ini kerasa apa enggak. Ya nggak terlalu parah speed breakernya. Tapi ada speed breaker yang lebih parah lagi, dan itu bener-bener aduh ampun deh. Karena untuk yang varian manual ini tidak dapat adaptive suspension, yang menurut gue sayang banget. Tapi ya itu oke lah, karena mungkin orang yang beli mobil ini yang versi manual itu untuk dimodifikasi ya, untuk dibuat mobil balap. Jadi mereka udah pasti akan ganti pakai coilovers lah atau apa. Jadi hal-hal seperti itu mungkin tidak dibutuhkan. Untuk yang varian CVT-nya, Matic-nya itu ada adaptive suspension-nya. Dan sejujurnya perbedaan di antara manual dan CVT itu cukup lumayan ya. Apalagi saat start CVT itu masih ada sedikit jedanya, sedikit loadingnya. Kalau yang manual kita launch instan, cabut, ya kan? Jadi memang sebenarnya menurut gua kalau misalnya kalian mau beli WRX ya belinya yang manual, jangan beli yang Matic. Karena Matic-nya itu CVT. Walaupun CVT-nya memang dibanggakan sekali, emang jujur ya itu nggak terasa seperti CVT. Tapi yang namanya transmisi Matic dan CVT itu pasti masih ada power loss-nya gitu. Jadi dia tidak seinstan itu tenaganya. Dan lampu merah ini akan lama, jadi gue pause dulu videonya. Jujur gue awal-awal megang mobil ini, gue nyetirnya enak sih, mobil ini kenceng ya. Cuman gue selalu ngerasa, ini kenapa sih rasio giginya pendek-pendek, dikit-dikit ngoper, dikit-dikit ngoper. Tapi lama-lama gue terbiasa dengan itu dan malah enak ya. Dan beberapa teman-teman gue nanya, ada salah satu teman gue juga yang bertanya ke gue, gimana Mike mobilnya? Gue bilang oke sih. Nah itu kan pertama kali gue ambil mobil ini gue ngomong oke sih ya, kenceng sih tapi oke lah ya. Cuman yang gue ngerasa terganggu itu dengan bantingannya, karena ini menurut gue keras ya. Mungkin gue sebelumnya dari mobil yang lain ya, yang lebih nyaman, lebih empuk. Ketika gue masuk mobil ini, wah buset keras banget gitu. Semua kerikil-kerikil terasa, jalan tidak rata itu terasa gitu. Jadi komplain gue ada di situ gitu. Tapi sekarang setelah 5 hari gue pegang mobil ini, gue rasa ini sebenarnya enak kok, oke kok nih, seperti ini nggak rata nih, pasti bisa lihat kamera juga goyang-goyang ya. Tapi ini masih tergolong oke.
Ya kita orang Indonesia sudah terbiasa dengan naik Fortuner, yang leather frame atau Avanza gitu-gitu ya. Jadi ya menurut gua untuk naik ini ya 11-12 lah ya. Speed breaker ini memang nggak terlalu terasa ya. Lebih terasa itu yang dekat ice. Oh ya, dan mobil ini mungkin kalau misalnya beberapa dari kalian terbiasa dengan naik Avanza yang masih RWD, itu ada suara gardennya kan, ada gitu. Mobil ini juga sebenarnya ada suara itu, tapi di kecepatan 100 km per jam, di atas 100, 110. Tapi ketika kita lepas gas dan ngegas nanggung, itu baru suaranya muncul ya. Tapi nggak seberisik Avanza. Ini bunyinya masih bisa diterima. Bannya ban Dunlop SP Sport Max, ban yang cukup mahal ya, dan ngegrip banget ya, performanya bagus banget. Jadi ya wajar kalau misalkan road noise-nya emang agak berisik. Dan ini juga tipe termurah ya, jadi ya suara mungkin peredam-peredamnya itu nggak sebanyak yang tipe termahalnya. Ya yang udah lebih pasti ini interior lebih berisik dibandingkan yang wagon TS gitu. Jadi kemarin mobil ini sempet dicobain sama temen gue ya, dia memang anak mobil, suka ngedrift, dan mobilnya pun Nissan Fairlady 350Z, dan dia kepengen banget, so Mike gue coba dong gitu. Ya udah, akhirnya tadi malam gue samperin lah dia ke rumahnya, sekalian kita ngopi ya, dan gue jemput dia di rumahnya. Gue langsung tawarin, mau langsung lo bawa nggak? Mau. Ya udah. Good, very nice. Enak banget lagi. Dia bawa, dia tes gitu, dia cobain. Dan gue kaget sih reaksi dia seperti itu, yang bener-bener wah gila ini mobil enak banget, anjir ini enak banget mobilnya gitu kan. Datang dari seorang seperti dia gitu, itu jadi perspektif lain bagi gue, karena gue ngerasa nih mobil enak, iya, kenceng, iya, fun to drive, iya, handlingnya iya, tapi nggak seperti mobil yang wah gitu. Kalau kita ngomongin soal desainnya, ini mobil terlihat seperti ya sedan biasa, karena dia 4 pintu. Memang hanya warna dan desainnya yang cukup menarik, tapi dia bener-bener low profile banget gitu untuk sebuah mobil tuner car seperti ini ya. Tuh keras kan. Walau hujan. Dan temen gue itu sampai nyobain, udah muter-puteran sekali, itu lumayan jauh. Sekali lagi dong Mike, ya udah sekali lagi deh. Yaudah, habis itu kita pergi ngopi ya kan. Nah videonya berakhir di sana, gue rekam tuh. Video berakhir di sana. Setelah itu pas cabut, dia bilang, Mike please, gue mau coba lagi dong sekali lagi pulang. Dia sampai ketagihan dan sampai sesuka itu dengan mobil ini, sampai berpikir kayak apa gue jual ya mobil gue beli ini WRX. Tapi ya of course, why not gitu. Mobil ini enak gitu. Ya jalannya basah lagi. Tapi sebenarnya nggak masalah ya, mobil ini di jalan yang basah seperti ini masih bisa nge-grip banget dan handlingnya bagus banget, karena
dia AWD ya. Oh, ada Pak Pol. Dan di sini traction controlnya ada track mode, sama kalau kita tahan lama tracknya mati dan traction controlnya completely off ya. Jadi kita akan coba aja dulu. Enggak, 3, 2, 1. Gila, mobil ini enak banget. Dan ini jalannya basah loh. Mobil ini kemarin gue tes 0 sampai 100 itu dalam waktu berapa ya? Berapa detik gitu. Lupa. Skip. Ntar kalau misalnya mau datanya gue tinggal taruh ya datanya. Gue lupa, jujur gue lupa berapa detik. Apakah 6,5 detik atau sepertinya 6,5 detik ya. Walah, situ hujan, sini enggak. Gimana sih? Itu namanya localized rain. Tapi memang handling mobil ini enak banget, direct banget. Cuman karena ini all wheel drive dan tidak ada pembagian powernya bisa diatur lebih ke roda belakang atau roda depan, ini mobil mudah understeer ya. Contoh bisa dilihat di sini nih, gigi 2 aja cuma lari 35 ya, nih cuma lari 35 tuh. Udah kabur dia, nah. See? Understeer. Jadi ada untungnya sebenarnya all wheel drive ya, itu untuk traksi, untuk start. Tapi untuk tikungan lebih baik mungkin ini dibikin seperti GR Yaris ya, yang ada selektornya. Contoh mode sport, mode track gitu ya. Kalau ini nggak ada sama sekali mode. Jadi dia sport all the time. Kalian paham kan maksud gue? Nih mobil kencang, nih mobil fast. Ya kencang itu fast ya. Mobil kencang, nih mobil fun to drive. Cuman memang ya downside-nya adalah bantingannya untuk lo jadiin mobil sehari-hari ini agak keras. Tapi overall I like this car, I love this car. Dan kalau disuruh pilih BRZ atau WRX, gue akan pilih ini sih karena tenaganya ya, sebagai standar ya. Dan juga sebenarnya untuk dimodifikasi. Sana basah, sini kering lagi. Oh, mulai netes. Dan untuk yang base model seperti ini sudah dilengkapi dengan auto wiper seperti bisa dilihat, dan juga auto headlamp. Dan headlightnya juga ngikut ketika kita belok. Lampunya juga ikutan belok kiri kanan gitu. Oke, jadi kita udah isi bensinnya hanya sedikit ya, 200.000. Setidaknya dia di atas setengah ya untuk mengembalikan mobil. Kita harus ngasih dengan bensin juga lah ya gitu. Mereka kan ngasih kita dengan bensin, masa kita return dengan kosong, nggak mungkin. Gak enak juga. Untuk media lain
yang akan meminjam mobilnya. Lu kok masa kosong bensinnya gitu. Untuk bensin mobil ini dia minimum ronnya itu 95 ya. Jadi bisa kita isi dengan Pertamax Turbo yang 98, atau kita juga bisa isi dengan Shell V-Power, Vivo, BP, dan harganya tuh nggak terlalu mahal ya. Ngomongin konsumsi mobil ini, sebenarnya sih ya orang pada bilang oh ini boros, ini boros, ini boros. Gue tidak merasakan mobil ini boros ya. Walaupun memang angkanya dalam kota itu 9,8 km per liter, tapi menurut gue ini worth the power gitu. Borosnya itu worth it gitu, karena tenaga yang kita dapatkan, fun yang kita dapatkan itu sesuai gitu. Gue juga kemarin sempat bawa mobil ini ke Bandung dan balik, itu gue tidak ngerasa boros sama sekali. Gue ke Bandung bensinnya aja nggak sampai setengah kok gitu kan, turun 1 strip doang, dan itu pun ya gue bejek-bejek lah, gue geber-geber gitu. Masa naik mobil ginian kita pelan-pelan gitu. Pulangnya juga turunnya cuma sedikit gitu. Jadi gue nggak merasakan mobil ini tuh boros. Dan untuk tangki bensinnya, gue nggak terlalu hafal ya berapa liternya. Tapi kalau misalkan gue isi dari 1/4 sampai ke full, itu kemarin hanya 620.000 dengan Pertamax Turbo. Ya itu masih oke lah, masih masuk akal harganya gitu. Giliran udah keluar dari BSD malah hujannya berhenti ya. Jadi ya mungkin kita cari tempat cuci di daerah Alam Sutra kalau ada, gue kurang tahu sih. Kita akan cari-cari. Kalau enggak ya mau gimana lagi, namanya ini nature ya, kita tidak bisa prediksi ya. Kalau hujan ya hujan, mau gimana. Jadi mau nggak mau kita balikin mobilnya dengan kondisi basah atau kotor. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, POV drive seperti ini, bisa gue lakukan lagi karena akhirnya gue sudah bermodal beli head strap ya. Jadi dan seterusnya, kalau misalkan kita menambahkan subscribers ya, kita bisa lebih semangat lagi untuk beli alat-alat yang lebih proper untuk syuting dan membuat video untuk kalian. So jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, itu sangat berharga bagi kami, apalagi subscribers kami ini masih kecil banget ya. Jadi kita masih jatuhnya kerja gratisan ya, kita menyumbang video sampai kita bisa mendapatkan 10.000 subscribers. Jadi subscribe kalian itu sangat berarti bagi kita. Maaf sekali video ini sangat singkat karena kemarin tidak ada waktu, dan ini gua sempetin aja ya untuk bikin konten buat kalian. Jadi ya, lagi jangan lupa like, comment, subscribe itu penting banget. Subscribe video channel The Big Guys, like video ini, komen di video ini. Mungkin kalian ada mau video POV yang lain seperti ini, tapi mungkin perjalanannya kemana gitu, itu boleh banget di request. Kalau kita ada mobilnya juga, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat video seperti ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, jadi dicuci dan agak rintik-rintik.